Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki Hakim, NRP 0913 kali 8 40117. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah metode penelitian untuk bisnis yang diampu oleh Bapak Satria Fadil Persada dengan judul Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT PAL Indonesia dalam Divisi Harkan. Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang adalah PT PAL Indonesia merupakan industri strategis yang dimiliki oleh badan usaha milik negara dan bergerak dalam bidang industri perkapalan serta pertahanan di Indonesia. PT PAL Indonesia merupakan industri perkapalan dan pertahanan terbesar di Indonesia. PT PAL berperan sebagai tonggak industri maritim di Indonesia. Dengan lingkup kegiatan perusahaan adalah memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan. Kemampuan rancang PT PAL Indonesia telah memasuki pasar internasional dengan kualitas yang telah diakui dunia. Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0, tentunya PT PAL Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan etos kerja yang tinggi. Namun seringkali ditemukan masalah yang menyebabkan organisasi ataupun perusahaan mengalami kegagalan karena kesalah pengelolaan sumber daya manusia. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti pengaruh pelatihan, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT PAL Indonesia. Kemudian untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan? Yang kedua, apakah motivasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan? Kemudian yang ketiga, apakah kompensasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan? Untuk tujuan penelitiannya adalah menguji pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan. Kemudian yang kedua, menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan. Dan yang ketiga, menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan. Untuk manfaat penelitiannya adalah yang pertama bagi PT PAL Indonesia adalah satu, dalam pengelolaannya, pihak manajemen diharapkan bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu acuan perusahaan dalam melakukan keputusan terkait masalah tingkat prestasi kerja karyawan. Kemudian yang kedua adalah diharapkan pimpinan dengan stafnya membenahi terkait motivasi yang diberikan kepada bawahannya agar tidak berdampak buruk bagi karyawan dikarenakan akan menurunkan prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Untuk peneliti sendiri diharapkan penelitian lanjutan yang dilakukan bisa lebih khusus atau dengan variabel-variabel baru mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi wawasan global. Untuk ruang lingkup penelitian adalah responden dalam penelitian ini merupakan karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan yang telah mengikuti pelatihan di PT PAL Indonesia. Landasan teori dalam penelitian ini adalah yang pertama pelatihan, kemudian yang kedua motivasi, dan yang ketiga kompensasi. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari responden atau survei pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. Data tersebut berupa tanggapan responden yang didapat dari penyebaran kuesioner di PT PAL Indonesia dalam divisi pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa data sejarah dan gambaran umum tentang PT PAL Indonesia. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama adalah pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner dalam melakukan pengumpulan data primer. Kuesioner sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan maupun pernyataan terhadap responden untuk dijawab. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan
proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter. Contohnya adalah sejarah dan gambaran tentang PT PAL Indonesia serta struktur organisasi PT PAL Indonesia. Kemudian untuk variabelnya adalah, yang pertama adalah variabel pelatihan. Kemudian yang kedua adalah variabel motivasi, dan yang ketiga adalah variabel kompensasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.